Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26, 27, 28, 29, dan 30 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang satuan pengukuran dan konversinya. Yang pertama adalah satuan sudu dan konversinya. Sudut. Suatu sudut adalah gabungan dua ruas garis dengan titik ujung yang sama, atau gabungan dua sinar garis atau titik ujung yang sama. Titik ujung tersebut disebut titik sudut. Kedua ruas garis atau sinar garis yang membentuk sudut tersebut disebut kaki sudut. Berikut adalah gambar sudut. Gambar B adalah titik sudut, dan kaki sudut ditunjukkan pada A dan C. Satuan sudut. Untuk menyatakan besar satu sudut, digunakan satuan derajat, menit, dan detik. Aturan untuk satuan sudut adalah sebagai berikut. 1 derajat adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik, dan 1 derajat adalah 3600 detik. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Besar sudut setengah putaran penuh adalah 180 derajat. Dan besar sudut seperempat putaran penuh adalah 90 derajat. Contoh soal. Nyatakan 112 derajat 40 menit dalam bentuk desimal. Dalam menyatakan bentuk desimal, maka satuan yang paling kecil diubah menjadi satuan yang besar. Berarti satuan menit di sini diubah menjadi satuan derajat. Jadi 40 menit diubah ke satuan derajat. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Maka 40 menit sama dengan 40 kali 1/60 derajat. Sehingga diperoleh 0,67. Jadi hasil akhirnya yaitu 112 derajat ditambah 0,67 derajat sama dengan 112,67 derajat. Satuan waktu dan konversinya. Satuan waktu termasuk ke jenis satuan baku dalam pembelajaran matematika. Sementara itu, satuan baku merupakan satuan yang telah diakui secara internasional, serta pengukurannya akan selalu tetap. Satuan waktu ini berfungsi sebagai cara paling umum yang digunakan untuk mengukur ataupun menanyakan suatu durasi. Satuan baku untuk mengukur waktu adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Konversi satuan waktu. Konversi adalah cara mengubah satuan ke satuan lainnya yang sudah ditetapkan. Seperti misalnya pernyataan mengenai konversi waktu yang sering ditemui yaitu berapakah konversi 1 menit ke detik, berapa 1 jam dalam satuan detik, dan berbagai konversi waktu lainnya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghitung satuan waktu. Yang pertama, satuan waktu dalam detik. Beberapa konversi satuan ke detik yang sering digunakan seperti 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam sama dengan 86.000 detik, 1 minggu sama dengan 7 hari sama dengan 168 jam sama dengan 604.800 detik. B. Satuan waktu dalam hari. Beberapa konversi waktu ke hari yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan atau rata-rata sama dengan 30,41 hari, 1 bulan sama dengan 28, 29, 30, atau 31 hari, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 tahun kabisat sama dengan 366 hari dengan 29 Februari.
C. Satuan waktu dalam minggu. Konversi 1 bulan dan 1 tahun dalam minggu sebagai berikut. 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 52 minggu. Satuan waktu dalam bulan. Yang pertama 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun sama dengan 60 bulan, 1 windu sama dengan 8 tahun sama dengan 96 bulan, 1 dekade sama dengan 10 tahun sama dengan 120 bulan. Satuan waktu dalam tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dekade sama dengan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 10 dasawarsa sama dengan 100 tahun, 1 masehi sama dengan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Alat ukur waktu. Yang pertama yaitu arloji atau jam tangan, yang kedua jam dinding, yang ketiga stopwatch, yang keempat jam pasir. Contoh soal. 7 tahun berapa hari? Penyelesaian 7 tahun sama dengan hari, karena 1 tahun adalah 365 hari, diperoleh 7 tahun sama dengan 7 kali 365 hari, sama dengan 2555 hari. Jadi 7 tahun sama dengan 2555 hari. Satuan suhu dan konversinya. Seperti yang kita tahu, ketika tangan kita memegang es, maka tangan kita akan merasakan sensasi yang berbeda, yaitu terasa dingin. Keadaan inilah yang dinamakan suhunya rendah. Sebaliknya, ketika tangan kita memegang rebusan air, maka tangan kita akan merasakan panas. Keadaan inilah yang disebut dengan suhunya tinggi. Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dari pengertian suhu, yaitu merupakan suatu besaran nilai untuk menyatakan panas atau dingin dari suatu benda. Untuk mengetahui suhu suatu benda bisa menggunakan alat yang dinamakan termometer. Berikut ini macam-macam termometer. Yang pertama termometer Celcius, selanjutnya termometer Reaumur, yang ketiga termometer Fahrenheit, dan yang terakhir termometer Kelvin. Suhu dibagi menjadi 4, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Pada termometer Celcius, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga interval di antara keduanya yaitu 100. Pada termometer Fahrenheit, air akan membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan air akan mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit, sehingga interval di antara keduanya yaitu 180. Selanjutnya, pada termometer Reaumur, air akan mendidih pada suhu 80 derajat Celcius dan air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga interval di antara keduanya yaitu 80 derajat. Dan yang terakhir, untuk termometer Kelvin, air akan membeku pada suhu 273 Kelvin dan air akan mendidih pada suhu 373, sehingga interval di antara keduanya yaitu 100. Dari termometer tersebut kita dapat mendapatkan perbandingan, yaitu Celcius dibanding Fahrenheit -32, karena pada termometer Fahrenheit air akan membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit, maka setiap perbandingan Fahrenheit dikurangi 32, dibanding Reaumur, dibanding Kelvin dikurangi 273, karena pada suhu Kelvin air akan membeku pada suhu 273, maka setiap perbandingan Kelvin dikurangi 273, diperoleh interval 100 dibanding 180 dibanding 80 dibanding 100.
Maka jika disederhanakan menjadi 5:9:4:5. Konversi skala suhu. Konversi suhu skala derajat Celcius. Konversi Celcius ke reaumur menggunakan rumus 4/5 dikali derajat Celcius diketahui. Untuk konversi Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus 9/5 dikali derajat Celcius diketahui. Ini dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 32, maka akan menghasilkan sekian derajat Fahrenheit. Konversi Celcius ke Kelvin menggunakan rumus 5/5 dikali suhu Celcius diketahui, ditambah 273, maka menghasilkan sekian Kelvin. Konversi suhu skala derajat reaumur. Konversi reaumur ke Celcius menggunakan rumus 5/4 dikali derajat reaumur diketahui, maka akan menghasilkan sekian derajat Celcius. Konversi reaumur ke Fahrenheit menggunakan rumus 9/4 dikali derajat reaumur diketahui, kemudian ditambahkan dengan 32, maka akan menghasilkan sekian derajat reaumur Fahrenheit. Konversi reaumur ke Kelvin menggunakan rumus 5/4 dikali sekian derajat reaumur, kemudian ditambahkan dengan 273, maka akan menghasilkan sekian Kelvin. Konversi suhu skala derajat Fahrenheit. Konversi Fahrenheit ke Celcius menggunakan rumus 5/9 dikali sekian Fahrenheit dikurangi 32, maka akan menghasilkan sekian derajat Celcius. Konversi Fahrenheit ke reaumur menggunakan rumus 4/9 dikali derajat Fahrenheit diketahui dikurangi 32, maka akan menghasilkan sekian derajat reaumur. Konversi Fahrenheit ke Kelvin menggunakan rumus 5/9 dikali derajat Fahrenheit diketahui ditambah 459,67, maka akan menghasilkan sekian Kelvin. Konversi suhu skala Kelvin. Konversi Kelvin ke Celcius menggunakan rumus 5/5 dikali suhu Kelvin diketahui dikurangi 273, maka akan menghasilkan sekian derajat Celcius. Konversi Kelvin ke reaumur menggunakan rumus 4/5 dikali suhu Kelvin diketahui dikurangi 273, maka akan menghasilkan sekian derajat reaumur. Dan konversi Kelvin ke Fahrenheit menggunakan rumus 9/5 dikali suhu Kelvin diketahui dikurangi 459,67, maka akan menghasilkan sekian derajat Fahrenheit. Contoh soal. Konversi suhu derajat Celcius ke derajat reaumur. Hasil pengukuran suatu benda dengan alat termometer skala Celcius adalah 90 derajat Celcius. Maka jika diubah ke dalam satuan suhu skala derajat reaumur adalah konversi Celcius ke reaumur menggunakan rumus 4/5 dikali derajat Celcius diketahui. Di sini 90 derajat Celcius. Maka 90 dengan 5 dapat disederhanakan menghasilkan 18, dan 18 dapat dikalikan dengan 4 menghasilkan 72 derajat reaumur. 2. Konversi suhu skala Kelvin diubah ke dalam skala suhu derajat Fahrenheit. Hasil pengukuran suhu suatu benda dengan alat termometer skala Kelvin adalah 300 Kelvin. Maka jika diubah ke dalam satuan skala Fahrenheit adalah konversi Kelvin ke Fahrenheit menggunakan rumus 9/5 dikali suhu Kelvin diketahui. Di sini 300 Kelvin, kemudian dikurangi dengan 459,67. 300 di sini dapat disederhanakan dengan 5, yaitu menghasilkan 60, maka 60 dikalikan dengan 9, yaitu 540 dikurangi 459,67, maka menghasilkan 80,33 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Terdapat dua termometer yaitu Celcius dan Fahrenheit. Apabila kedua termometer tersebut digunakan untuk mengukur suhu zat cair yang sama, maka besarnya suhu zat cair tersebut adalah
Pada termometer Celcius sudah diketahui 80 derajat Celcius dan untuk yang Fahrenheit belum diketahui. Jadi kita mencari konversi Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus 9/5 dikali derajat Celcius diketahui ditambah 32, yaitu 9/5 dikali 80, di mana 80 kita sederhanakan dengan 5 menghasilkan 16, kemudian 16 ditambahkan dikalikan dengan 9, yaitu 144, kemudian ditambahkan dengan 32, sehingga menghasilkan 176 derajat Fahrenheit. Satuan debit dan konversinya. Pengertian debit. Debit adalah banyaknya volume zat cair melalui suatu penampang tertentu yang mengalir tiap satuan waktu. Mengajarkan konsep debit di sekolah dasar dapat dimulai dengan memberikan ilustrasi. Seorang siswa akan mengisi air minum pada botol minuman yang berkapasitas 1 liter. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air minum dari galon air mineral ke botol minuman adalah 1,5 menit. Siswa berdiskusi dengan guru sampai mendapatkan kesimpulan bahwa ukuran mengisi air atau volume air tiap satu satuan waktu dinamakan debit. Rumus debit. Banyak zat cair diukur dengan menggunakan satuan volume, sehingga debit satuan zat cair berkaitan dengan volume dan waktu. Hubungan ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Satuan yang biasa digunakan adalah volume per satuan waktu, yaitu meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per menit, liter per detik, ataupun liter per jam. Berikut tanggal konversinya. Percobaan. Siti melakukan percobaan mengisi air ke bak. Siti mengisi dengan keran. Hasilnya sebagai berikut. Pengisian pertama dengan volume 1,25 liter dalam waktu 10 detik. Perbandingan volume dengan waktu yaitu 1,25 dibagi 10 sama dengan 0,125 liter per detik. Pengisian kedua dengan volume 2,5 liter dalam waktu 20 detik. Perbandingan volume dengan waktu yaitu 2,5 dibagi 20 sama dengan 0,125 liter per detik. Contoh soal, sebuah drum dengan jari-jari 60 cm dan tinggi 1 meter ingin diisi dengan air hingga penuh. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi drum tersebut adalah 50 menit, berapakah debit airnya? Penyelesaian. Sebelum menentukan debit, tentukanlah dahulu volume drum. Volume drum yaitu P kali R kuadrat dikali T, sama dengan 3,14 dikali 0,6 meter kuadrat dikali 1 meter, sama dengan 1,884 meter kubik, sama dengan 1884 liter. Debit adalah volume bagi waktu. Debit sama dengan 1884 liter dibagi 50 menit. Debit sama dengan 37,68 liter per menit. Satuan kecepatan dan konversinya. Satuan kecepatan dan konversinya. Kecepatan adalah jarak tempuh per satuan waktu. Semakin tinggi kecepatan suatu objek saat bergerak, maka akan semakin jauh jarak tempuhnya per satuan waktu. Sementara satuan kecepatan merupakan satuan jarak per satuan waktu. Contohnya, kilometer per jam atau meter per detik. Akan tetapi, kecepatan suatu objek ini tidak bersifat tetap, alias bisa berubah-ubah. Tangga satuan. Dengan menggunakan tangga satuan, kecepatan ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam menghafal nama-nama satuan kecepatan, sehingga siswa tidak hanya pasif dalam mengerjakan soal. Berikut itu adalah tangga satuan.
Untuk menghitung kecepatan diperoleh dengan satuan jarak dibagi satuan waktu. Sehingga jika jarak adalah S, kecepatan adalah V, dan waktu adalah T, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. F sama dengan S dibagi T. T sama dengan S dibagi T. Konversi satuan kecepatan. Konversi yaitu mengubah. Kelebihan sistem SI adalah kemudahan dalam pemakaiannya karena menggunakan sistem desimal atau kelipatan 10 dan hanya ada satu satuan pokok untuk setiap besaran dengan penambahan awalan untuk satuan yang lebih besar atau lebih kecil. Misalnya 1 cm sama dengan 0,01 meter atau 1 km sama dengan 1000 gram. Besaran apapun yang kita ukur seperti panjang, massa, atau kecepatan terdiri dari angka dan satuan. Misalnya, kita mengetahui jarak dua kota dalam satuan kilometer dan kita ingin mengetahui berapa jaraknya dalam satuan meter. Untuk itu, kita harus mengkonversi satuan tersebut. Konversi berarti mengubah. Untuk mengkonversi satuan terlebih dahulu harus diketahui beberapa hal yang penting. Antara lain awalan, metrik yang digunakan dalam satuan, dan faktor konversi. Contoh soal. Yang pertama, 1 km per jam sama dengan meter per detik. 1 km per jam sama dengan 1 km dibagi 1 jam sama dengan 1000 meter dibagi 3600 detik sama dengan 0,27 meter per detik. Jadi 1 km per jam sama dengan 0,27 meter per detik. Yang kedua, Sam menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata Sam? Diketahui S sama dengan 100 meter. T sama dengan 20 detik. Ditanya V. V sama dengan S dibagi T sama dengan 100 meter per detik. 100 meter dibagi 20 detik sama dengan 5 meter per detik. Jadi kecepatan rata-rata Sam adalah 5 meter per detik. Kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan. Contoh, Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap dalam waktu 30 menit. Berapa jarak yang ditempuhnya? Jawaban siswa, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan 60 dikali 30 sama dengan 1800 km. Seharusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu sama dengan 60 km per jam dikali 30 menit. Sama dengan 60 km per jam dikali setengah jam. Sama dengan 30 km. Kesalahannya, siswa tidak mengubah satuan waktu dari menit menjadi jam. Siswa tidak menyesuaikan antara satuan waktu dengan satuan kecepatan yang menggunakan kilometer per jam. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.